Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Masjid Babul Jannah dan pemirsa yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan menyampaikan kajian hadis arba'in yang ke-11 tentang tinggalkan apa yang meragukan. Hadisnya an Abi Muhammadil Hasan ibni Ali ibni Abi Talibin sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala habis min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma la yuribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Artinya, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhu, ia berkata, aku hafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya, matan hadisnya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Pemirsa, kesimpulan hadis ini adalah yang pertama, umat Islam tidak menghendaki umatnya memiliki perasaan ragu dan ragu, tapi umat Islam menghendaki umatnya memiliki kepastian dan kejelasan, seperti dikatakan dalam sebuah hadis, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. 2. Jika kita umat Islam menginginkan ketenangan
dan ketentraman, maka tinggalkan keraguan dan buang jauh-jauh keraguan itu, terutama setelah melaksanakan ibadah sholat contohnya, sehingga kita tidak merasa gelisah. Umpama setelah sholat asar sendirian, kita ragu 3 rakaatkah kita sholat atau 4 rakaat. Nah, sebaiknya tidak usah ragu, buang raguan, mantapkan saja dalam hati kita sudah sholat asar 4 rakaat. 3. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu ajaran nasihat dengan singkat, namun maknanya luas serta dalam. Nah, tugas umatnya lah, khususnya para ulama, untuk mencari dan menggali keluasan dan kedalaman. Dalam Al-Quran dikatakan ulama itu adalah pewaris Nabi. 4. Syariat Islam itu membawa kepada kemudahan, bukan mempersulit umatnya. Kalau umatnya merasa sulit, itu bukan syariat Islamnya yang sulit, tapi umat Islam itu sendiri yang mempersulit dirinya sendiri. Contoh, sholat diwajibkan dengan berdiri menghadap kiblat. Tapi kalau tidak kuat berdiri lantaran sakit, ya sholat duduk. Tidak kuat juga sholat duduk, ya sebab masih pusing, masih pening, atau dalam keadaan terbaring di rumah sakit yang sedang dipasang alat infus atau alat pernapasan dan sebagainya, ya sholat berbaring atau sholat jadi mudah, tidak sulit. Demikian juga kalau tidak bisa bersuci sebagai satu syarat untuk melaksanakan sholat, ya kita tayamum. 5. Hadis ini memberi pelajaran bagi kita untuk meninggalkan yang syubhat, yang tidak jelas hukumnya, yang masih ragu-ragu. Contoh, dalam perjalanan jauh, ya musafir, ya, entah itu naik bis dalam negeri atau naik pesawat
ke luar negeri, ke mancanegara, tentu kita makan dan minum. Masuk ke rumah makan atau kafe atau restoran, rumah makan lesehan kalau dalam perjalanan di tanah air atau di warung dan sebagainya. Tapi ragu apakah rumah makannya menyajikan makanan yang halal atau haram. Mohon maaf, terlebih di daerah-daerah yang mayoritas beragama Kristen, termasuk yang ada di luar negeri. Iya, kita tinggalkan saja, tidak usah masuk rumah makan tersebut. Kita masuk ke rumah makan yang jelas-jelas kehalalannya. Contohnya, masuk rumah makan Padang. Sebab rumah makan Padang jelas kehalalannya. Dan alhamdulillah rumah makan Padang tersebar di seluruh penjuru negeri ini, termasuk yang ada di mancanegara, entah itu di Belanda, di Jerman, Inggris, Prancis, dan Australia. 6. Itulah yang dinamakan wara', yaitu meninggalkan yang ragu-ragu lalu mengambil yang pasti. Yang ketujuh, yang terakhir, menjauhi, meninggalkan dusta dan terus-menerus menjaga kejujuran. Saya ulang lagi, dan terus-menerus menjaga kejujuran, bersikap jujur, tidak bohong atau berdusta. Sebab yang namanya dusta itu membawa keraguan, sedangkan jujur membawa kepada ketenangan. Ibarat kata pepatah, berani karena benar, takut karena salah. Pemirsa yang dirahmati Allah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.